Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lintang Channel. Kali ini saya akan bagikan bagaimana cara mencari pengapian Honda Supra X ya. Di Supra X ini ya, Honda Supra X yang pengapiannya hilang. Ya. Bagaimana langkah-langkah mencarinya? Apabila sobat semua ya ingin mencari sendiri ya, misalnya ingin tahu sendiri ya, misalnya sebelum tiba bengkel bisa melakukan pengecekan. Pertama, kalau motornya mati ya, bisa dibuka. Pertama bisa buka businya dulu, tes ya, apakah businya ini ujungnya ini antara ujung elektroda ini merupakan bunga api apa enggak. Kalau bunga apinya, misalnya ada bunga api, kalau ada apinya tapi apinya ke kanan ke kiri, tidak ke ujung elektrodanya ini ya, itu menandakan busi juga mati walaupun ada apinya ya, tapi apinya enggak di ujung ini ya, antara ujung satu dengan yang dua ini ya, yang kayak gini ya, seperti ini ya. Harusnya apinya loncatnya ke sana ya. Kalau loncat ke kanan kiri ya, ke bodinya busi kanan kiri, itu menandakan businya juga konslet. Itu juga bisa menyebabkan motor mati, walaupun kadang bisa hidup, kadang ya berbet nggak enak. Walaupun kalau sampai bisa hidup, tapi biasanya ya kalau businya sudah melebar ke kanan ke kiri, biasanya motor akan mati juga. Nah, itu perlu ganti busi, itu mudah ya. Terus kalau ini businya misalnya masih bagus, kok nggak ada pengapiannya, kita copot nih, tutup businya, copot businya, kita tes dari sini, dari kabelnya. Tot starter, kabel ditempelkan ya, kira-kira begini, jangan nempel mepet gini ya. Ya kira-kira 1 cm atau setengah cm nggak apa-apa ya, segini ya. Starter pakai kaki juga bisa, kalau double starter hidup ya pakai double starternya bisa, pakai kalau mati pakai kaki starter, kick starter juga pakai starter kaki bisa. Terus kalau nggak ada apinya ya, kita berlanjut ke komponen lainnya. Bisa dari coilnya, tapi jarang terjadi ya kalau coilnya ya, bisa karena kabel-kabelnya juga bisa, dari CDI juga bisa, dari spoolnya juga bisa, dari fusernya juga bisa, macam-macam, dari kabelnya yang putus juga bisa, macam-macam sih ya. Untuk itu langkah selanjutnya kita cek yang paling mudah loh, kita cek bagian spool dan CDI nya dulu ya. Kalau untuk motor Supra ada di box sebelah sana ya, sebelah kiri ya. Sudah paham ya, cek ini. Kalau nggak ada loncatan bunyi api, berarti macam-macam ya, bisa tadi ya, salah satunya bisa spool, CDI, fuser, kabelnya macam-macam ya. Kita cek untuk apa, kemudiannya kita terus motor Supra ini ya, untuk CDI nya ada di sebelah sini juga, kabel-kabelnya, spoolnya ada di dalam sini. Jadi enaknya lebih baik buka bagian ini dulu ya, copot. Membukanya ya bisa copot, ini buka joknya dulu, joknya dilepas, ini ada bautnya ya sayang ya. Kedua ini copot, ini di sini kalau ada bautnya. Kalau lebih mudahnya nyopot ini bagian depan ini, itu akan lebih mudah. Tapi kalau bisa nggak usah nyopot ini ya, bisa ya apa-apa, tapi untuk lebih mudah nyopot ini sekalian ya, kalau untuk lebih mudahnya. Kalau misalnya bisa nggak nyopot ini nggak apa-apa ya, karena untuk lebih cepat ya. Dan buat ini juga ada satu ini ya. Biasanya yang macet ini, biasanya buat yang ini malah yang sukar bukanya. Kenapa? Karena ini bagian dekat roda, biasanya kena kotoran, kena lumpur kalau misalnya musim hujan. Jadi kalau misalnya lama nggak dibuka, biasanya angkat sulit berkarat ya, biasanya gitu. Oke, saya coba buka boxnya dulu ya, saya skip dulu. Oke, setelah box terbuka ya, ini CDI nya. Ternyata ini oleh pemiliknya ya, sebelumnya ya, ini dipasangi ini ya, tombol rahasia ya, tombol on off ya sendiri, yang disambungkan ke nih CDI nya ya. Ini disambungkan ke CDI nya,
Kemudian ini yang satu disambungkan ke masa ini. Kemasan ya. Ya ini masa kelihatannya. Ya, ke masa ya. Nah, ini kemungkinan dari ini tombol ini ya, saklar on-off-nya ini yang rusak. Konslet juga bisa. Untuk langkah pertama ya, kebetulan ini motor ini pakai ini ya. Kalau nggak pakai apa, nggak dipakai ini ya bisa langsung kita cek spoolnya juga bisa. Kalau langsung dicek CDI nya juga bisa, misalnya punya CDI ya yang masih normal atau dipinjamkan milik teman dulu juga bisa. Misalnya kalau di rumah ini tinggal copot, tinggal pasang nanti kalau misalnya gitu. Oleh ini karena ini ada ini ya, ada apa namanya, kasih saklar atau anti maling ya, saklar rahasia atau tombol on off nya, kita copot dulu kabelnya ini ya. Nah ini copot, dilepas dulu, di nonaktifkan dulu, kita pasang kembali ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan apinya, apakah ada pengapian ya apa enggak ya. Coba lagi dulu ya, mati kontak ya, kelihatan ya mana ini ya, kontak. Nah, coba ya, ada pengapiannya apa enggak. Oh ya ada. Jadi kalau ngetes ya beri jarak ya sekitar setengah senti atau 1 senti juga tidak apa-apa. Jadi untuk kasus motor ini sudah ketemu ya. Masalahnya cuma tombol on off nya, tombol rahasianya tuh rusak konslet sehingga menyebabkan pengapiannya hilang ya, untuk kasus motor ini. Namun ya jika teman-teman apa misalnya dibuka nggak ada giniannya, nggak ada tombolnya ini gini ya, bisa paling mudah ya untuk teman-teman di rumah ya, paling mudah nih CDI nya ya, paling mudah ya, nggak perlu cek spoolnya dulu. Kalau misalnya punya CDI cadangan atau bisa pinjam milik teman ya, atau bisa ya enggak apa-apa lah, langsung beli juga enggak apa-apa. Kalau punya duit ya itu lebih mudah nih, tinggal copot. Kalau memang sih tinggal copot yang lama, coba CDI yang masih hidup, sobat motor misalnya dapat pinjam, terus dites ada pengapiannya apa enggak gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau misalnya nggak dapat pinjaman CDI atau mau beli, masih sayang ya, karena kan belum tentu yang rusak atau yang mati CDI nya. Untuk langkah selanjutnya, kalau ini nggak ada pinjaman ya, kalau ada pinjaman lebih mudah, tinggal copot, pasang, tes. Kalau nggak ada ya kita dilanjutkan dengan cek spoolnya dulu ya. Untuk spoolnya ya, untuk ini ya, untuk warna kabel spool pengapian yang ini ya, yang hitam garis merah, hitam merah. Untuk pulsernya yang biru kuning, yang ini kuning sama putih, ini untuk mana, untuk lampu dan pengisian. Kalau untuk pulsernya biasanya jarang mati ya. Kita tes spool pengapiannya dulu ya. Misalnya kalau punya tester, bisa di tester ini kabelnya ini apakah putus dalam ya. Yang satu tempelkan bodi atau massa, yang satu ini voltase pada ohm ya, sehingga kalau jarumnya bergerak nyambung berarti kabelnya nggak putus. Tapi kalau nggak punya, terus bisa dites voltasenya juga pakai itu multitester pada voltmeter yang AC ya. Ini karena ini sistemnya AC ini ya. Posisikan AC yang 250 volt terus starter ya. Kalau nggak bergerak sama sekali, turunkan ke yang 100 atau 50 ya. Saya lupa yang 100 bergerak apa enggak. Kalau semakin ke bawah bergerak, tapi kalau 250 nggak ada bergerak sedikit, berarti spoolnya sudah lemah ya. Spool udah lemah mungkin karena jadi kalau spoolnya lemah, kemungkinan dari spoolnya juga bisa. Tapi biasanya kalau spool lemah, walau nggak apa itu, pas ada kabel businya tetap ada pengapiannya biasanya, walaupun kecil sekali ya. Tapi ini sama sekali nggak ada.
ya. Tapi kalau untuk motor ini ya pencobaannya sudah jelas sudah ketemu, karena ini apa tadi switchnya ini ya dikasih skakel ini. Tapi teman-teman kalau misalnya tadi ya kalau nggak ada ininya ya, tadi ceknya paling mudah ini ganti CDI nya kalau punya cadangan ya, kalau dapat pinjaman. Kemudian ini display-nya kalau nggak punya multitester gampang tes, disotkan ke masa ya, di starter ada apinya nggak. Kalau model ini spool ini apinya kecil ya, kalau Adima kecil karena ini yang tinggi adalah voltasenya, bukan arusnya ya Kak. Beda dengan yang lampu apa pengisian, dia apinya besar kalau disotkan ke masa kelihatan. Kalau ini nggak begitu kelihatan, tapi bisa ada apinya. Coba saya tes ya, saya dekatkan lagi ya. Tapi yang ini kan yang kerusakannya sudah jelas Kak. Ini sakalnya, berarti spoolnya ini masih normal. Nantinya kalau saya tes pastinya juga ada apinya. Coba saya tes. Ini tes starter, nggak perlu dikontak ya, enggak apa-apa ya. Tes nah, ya, sambil digeser-geser ya karena apinya kecil ya. Nah itu ada kelihatan apa enggak ya dari situ ya? Ada ya, kecil sekali ya dari sini ya. Mungkin kelihatannya dari sana. Nggak kelihatan apa enggak ya? Ini ya, coba ya. Nah itu ada ya, ada percikannya ya, sambil digeser ya, sambil digerakkan ya. Kalau ditempelkan begini ya, karena kan langsung ke masa, dari satu masa saja renggang ya, agak renggang sedikit. Kalau perlu digeser-geser sedikit ya, dan satu ada kan, ini ada, karena memang spoolnya sudah memang bagus untuk motor ini. Kalau misalnya itu nggak ada ya kemungkinan besar spoolnya gitu caranya ya. Kalau nggak punya multitester gitu caranya. Kalau punya multitester gampang dites seperti tadi, tes voltasenya juga sambungan kabelnya nggak putus apa enggak. Kalau untuk tes apa nih, plusnya juga sama. Kalau ini enggak, kalau disotkan ke masa nggak ada apinya ya, yang apa pulsernya itu, yang pulser nggak ada. Kalau disotkan ke masa ya nggak ada pengapiannya. Untuk ngetesnya pulser ya dihubungkan ke ini, dilepas pakai multitester ohmmeter, di yang satu ujung satu tempelkan yang ini, yang ujung satunya pada masa. Nyambung apa enggak? Kalau nyambung biasanya bagus, tapi terkadang kala ya nyambung, berarti nggak putus ya rangkaiannya ya, berarti bagus. Nah, demikian ya, karena ini masalahnya hanya ini, jadi kalau saya tas-taskan gitu ya gimana ya, wong permasalahannya ini CD-nya juga masih hidup, persoalan cuma ini pada ini dikasih ini apa nih, saklar ya, saklar rahasia ya, ini di sini. Terus sakalnya ini yang rusak ya, hanya itu. Coba kalau ya malah penjelasannya ya seperti tadi ya. Oke, saya coba saja ya, tadi sudah dites ada pengapinya. Coba pasang apakah hidup apa enggak motornya ya, coba kita pasang ya. Oke, pasang, hidup apa enggak ya, kita pasang ya. Iya, jelas ya ada pengapiannya ya tadi ya, mantap, ada ya. Kalau sudah begini biasanya motor akan hidup. Nah, selanjutnya tes sekali lagi businya ya, apakah businya ini juga mati apa masih hidup ya, sudah konslet apa enggak. Tes, tempelkan ke bodi, lihat ya, starter ya, jelas. Gang ini sih nggak apa-apa, tapi kan kelihatan apa enggak ya, nanti kalau saya tempelkan gini kan nanti kelihatan ya. Aduh susah, kalau saya pegang gini nanti ketutupan ya. Aduh,
ada ya, terdengar suara pengapiannya, namun kelihatan apa enggak ya. Jadi ya coba kita pasang. Sip. Ya, kita buka. Oke, demikian tadi teman-teman langkah-langkah ya cara pengetesan, cara mencari pengapian Honda Supra ya. Seperti tadi, semoga bermanfaat. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih atas dukungannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.